adalah sebuah apresiasi kepada kawan-kawan kita semuanya ini bahwa Ponorogo sudah mengenal properti syariah sejak tahun 2013, sangat-sangat awal, yang mana ketika itu orang-orang masih bingung, gamang, risau mungkin ya, apa tuh properti syariah itu, apakah sesuatu yang semuanya jual belinya pakai bahasa Arab, atau transaksinya itu hanya orang muslim dan yang sebagaimana lainnya. Tetapi ingin kami sampaikan bahwasanya properti syariah itu adalah sebuah konsepsi, skema yang haitsu makanu wa aina makanu, dimanapun engkau berada, dalam situasi dan kondisi apapun Anda ada, properti sesuatu yang bernama syariah itu bisa diterima. Lebih khusus kemudian di Ponorogo, saya masih merasakan ketika itu bangun properti syariah di perwakilan MIB. Ketika itu saya di Villa Bumi Batara di Setono. Ayo, tanpa banknya apa bisa loh? Kira-kira sendanai apa wong Timur Tengah ya? Atau alah kayak paling sen dengan kayu jati bareng kayak. Atau jangan-jangan kayak ngapusi. Jangan-jangan itu menjual ayat untuk menerima harta benda. Tapi saya tegaskan kepada panjenengan semuanya, dari Indo Broker juga hadir di situ, kawan loro lopo saya ketika itu, alhamdulillah diri Pak Margo, alhamdulillah, dan beliau termasuk yang melaksanakan pola syariah walaupun gondrong ya. Islam Muslim, alhamdulillah, funky. Ya ini adalah keadaan fakta zaman, waqi'atul zaman, nggak ada masalah. Yang penting to'ah kepada syariatillah. Nah, kalau hadharah dan madaniyah tetap kita harus membedakannya. Saudara sekalian yang saya hormati, konsep dari properti syariah ini ketika kita awali, kita lone ranger, kita sendirian, tidak ada yang menemani, bahkan mungkin memandang sebelah mata. Apalagi proyek kita yang pertama kali itu ada di Setono, yang kata orang-orang itu nggone ngiwo banget, tempat jin buang anak ketika itu. Tapi alhamdulillah Mbak Tika, kita semua shout out itu insya Allah ya, alhamdulillah diterima dengan baik. Dan kemudian orang mulai penasaran, apa tuh konsepsi properti syariah itu. Kemudian kita hampir separuh ini kami selesai, dan dalam cukup waktu kurang dari 1 tahun, insya Allah, masya Allah, luar biasa sekali kepercayaan yang bisa diterimakan kepada kita. Ini bukti bahwasanya properti syariah sangat-sangat diterima. Apalagi kita tahu Ponorogo ini selain terkenal di kota reok, juga kota santri. Berapa banyak pesantren dan kaum santri yang ngaji, mencari ilmu, tholabul ilmi di Ponorogo ini. Apalagi salah satunya adalah dari Yai Bambang Sudarsono Meniko. Beliau adalah guru saya, satu alma terbesar dari Darussalam Gontor Ponorogo, dan saya masih ngaji lagi pada beliau tentang thariqah, tentang usul fikih dan yang lain-lainnya, adab dan akhlak. Dan kepada beliau, insya Allah tawaduk sekali pelajaran yang saya terima dari beliau ini. Dan oleh karena itu, saya sampaikan dalam kapasitas ini, yang pertama, kita properti syariah itu, yang benar-benar properti syariah adalah yang memakai skema 7T. Apa itu 7T? Yang T adalah tanpa, 7 tanpa. Pertama adalah kita adalah tanpa riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap transaksi yang mana di dalamnya adalah mengandung manfaat tambahan, fahuwa riba. Tambahan anaan, tambahan jasa, tambahan manfaat, fahuwa riba. Dan ini kita pelajari sungguh-sungguh dalam fikih muamalah, fikih bisnis yang selama ini kita ulang-ulang. Tamat dari aliyah, kawan-kawan saya sarankan untuk belajar fikih bisnis. Karena apa? Sudah mulai mengenal golek sandang pangan, golek luru-luru upo. Yang kedua, karena kita tanpa riba, tentunya di situ adalah tanpa bunga. Tidak ada tambahan apapun di situ itu. Dan tanpa bunga berarti kita melihat banyak institusi yang memakai istilah bunga, berarti kita meniadakan institusi perbankan. Jadi kita tanpa bank konven, bank syariah, semuanya tidak ada, tanpa bank. Dan karena tanpa bank, maka kita tidak mengenal namanya tanpa denda. Anda terlambat, sudah banyak kejadian di sini, di kita terlambat atau kurang, maka ya sudah. Ada udzur syar'i apa yang Anda jalani, mungkin karena keluarga, mungkin karena musibah, yang penting Anda jujur dan kita bisa memverifikasi kejujuran Anda. Itulah kita tanpa denda. Tak ada iqab atau takzir apa-apa, tidak ada hukuman apa-apa.
Karena kita memakai sebuah skema yang indah. Karena kita juga tanpa denda, maka kita juga tanpa lelang sita. Ingat, jenengan kalau saya doakan para end user tidak sampai gagal bayar amin. Amin ya Allah. Kita juga minta doa ke Bapak Marlan dan Bu Nur mudah-mudahan kita juga lancar Ibu Bapak. Alhamdulillah. Kita juga tidak mengenal namanya lelang sita. Karena apa? Sesungguhnya lelang dan sita itu wala tapi malaysa indaka. Janganlah kau perjual belikan sesuatu yang bukan milikmu. Kalau kita nggak ridho kemudian dilelang dan disita, itu tentunya bukan skema syariah Islamiyah dan itu kita menentangnya. Karena kita juga tanpa lelang dan sita, kita tanpa akad bermasalah. Apa akad bermasalah? Akad bermasalah adalah di mana bercampur akad satu dan akad yang lainnya atau akad-akad yang batil. Apa contohnya? Bercampurnya antara jual beli dengan upah mengupah. Kita lihat dalam skema KPR itu di situ ada skema upah mengupah yang dimasukkan di dalam transaksi jual beli dan bercampur antara hutang piutang dengan jual beli. Allah melarang yang disebut dengan akad ganda atau akadun murakkab, akad ganda dilarang. Karena apa? Berbahaya. Karena kita juga tanpa akad yang bermasalah, tentunya kita juga tanpa BI checking. Kita masa bodoh dengan BI checking. Biarlah dosa masa lalu. Yang penting sekarang adalah pahala masa sekarang dan tentunya surga masa depan. Kita memberi kesempatan. Islam tidak mengenal namanya dosa masa lalu atau dosa turunan. Nah, karena kita juga tidak memakai skema adalah tanpa BI checking, kita juga tidak mengenal asuransi. Jadi bagaimana kalau tanpa asuransi? Kenapa? Ada apa dengan asuransi? Asuransi itu adalah sesuatu yang batil karena jual beli atau transaksi hanya mengenal dua jenis. Yang pertama adalah barang, yang kedua adalah jasa. Asuransi itu bukan barang dan asuransi bukan jasa. Asuransi adalah janji. Sok lek kowe mati, ya toh, kowe mau tak ragati anak bojomu. Sok lek kowe bangkrut, omahmu kobong, engko tak ijoli. Mobilmu nabrak, engko tak ijoli. Jadi antara barang dengan jasa tidak ada masuk dalam kriteria asuransi. Jadi ini 7T. 7T ini kita kawal benar dengan akad-akad yang indah dan akad-akad yang baik dan sudah kita sorohkan. Kita sorihkan, kita tabayunkan kepada insya Allah ulama-ulama yang sudah terkenal. Kita ada Ustaz Yahya, Kiai Haji Yahya Abdurrahman, Kiai Hafid Abdurrahman. Kita tanyakan ke Ustaz Siddiq Al-Jawi. Kita tanyakan juga kepada Ustaz-Ustaz yang lain, Ustaz Aminur Bais, kepada Kiai Marzuki Mustamar dari Nahdlatul Ulama dan tentunya dari Al-Mukarram dari Ustaz dari Kiai Haji Bambang Sudarsono juga memberikan sebuah pandangan bahwasanya apa yang telah kita lakukan adalah sahihah. Leres dia ini menikah. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak saudara sekalian yang saya hormati, ini prosesi saya mewakili dari ADPS juga mengapresiasi kepada Grand Kusuma Purbosuman. Mohon maaf saya bicara agak panjang supaya lengkap data dan fakta yang akan jenengan astokuntur nanti, terutama dari kalangan stakeholder, dari pemerintahan, dari lingkungan, dan dari masyarakat umum, bahwasanya secara legalitas kita aman. Aman ya Pak Direktur? Insya Allah aman. Secara akad-akad tentunya sudah disorehkan yang sudah saya sebutkan tadi. Secara pembayaran tentunya juga mudah kan ya? Banyak yang bisa diakses dengan kita yang mungkin tidak bisa diakses oleh perumahan dengan skema-skema yang non-syar'i. Dan saya bangga sekali kepada direktur kita ini. Kita berada di kawasan perumahan-perumahan besar Purbosuman ini. Kepada Kelurahan Purbosuman saya ucapkan, saya salut sekali kepada Anda memberikan fasilitas-fasilitas untuk diakses, bagaimana menyediakan kebutuhan primer yaitu sandang pangan, papan di sini ini supaya fangtashiru fil ard, bersebarlah manusia di muka bumi ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan papan. Hari ini tentunya mungkin masih kita harus bicara sedikit tentang kebutuhan ketahanan pangan, tetapi juga tidak bisa kita nafikan bahwasanya kebutuhan papan itu juga tidak bisa kita hindari. Karena apa? Manusia beranak pinak, berjodoh-jodoh, berketurunan, dan tentunya juga dia mempunyai keinginan untuk bertempat tinggal. Kemudian saya juga mengacungkan jempol kepada
Ustadz dari DPW. Saya terima kasih sekali dengan ngelangi hadir di sini ini. Tolong sampaikan kepada pengurus pusat bahwasanya ini dilaksanakan pertama syar'i, sudah disohihkan juga dari asosiasi, dihadiri oleh banyak yang hadir di sini ini, dan nanti tolong dilaporkan Ustadz ya. Insyaallah, alhamdulillah. Dan ini bukti bahwa ke depan properti syariah bisa bersanding di tengah-tengah properti yang non bebu, dan insya Allah mudah-mudahan nyuwun pandonganipun panjenengan, nyuwun pangestu panjenengan, mudah-mudahan semua di kawasan Purwosuman ini memakai skema syariah. Allahumma amin. Jadi selamat dunia, selamat akhirat, karena transaksi jual beli itu tidak hanya urusan untung dan rugi, tetapi juga urusan dengan dosa dan pahala, urusan antara surga dan neraka. Gambarnya kurang lebih demikian, saya acungkan jempol. Insya Allah nanti kita akan berbenah, berkembang, menguat, dan mengajak semua kepada kebaikan, kehebatan untuk tercapainya peradaban yang indah, seperti halnya yang terjadi di Madinatul Munawwarah, Madinah, kota Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin seperti ini dulu yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi bahagia, saya berbangga kepada panjenengan semuanya. Jazakallahu khair, syukran katsir. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.